Halo, Sobat Yuk Nonton, apa kabarnya? Pada film zombie kali ini, Bang Bob akan membawakan cerita tentang 4 anak muda yang tanpa sengaja menjadi zombie dan mereka tidak menyadarinya. Yuk, nonton aja. Kisah film ini dimulai dari seorang ilmuwan tentara yang mencoba hasil temuannya kepada seorang sukarelawan dan yang akhirnya menjadi zombie. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, buat teman-teman yang belum mengetahui kalau di film ini, ada gambar hitam putih yang menandakan kalau ini penglihatan manusia, sedangkan kalau gambar berwarna adalah penglihatan zombie. Ini adalah Tim, dia seorang remaja yang kerjanya magang di tempat bowling, dan teman baiknya yang bernama Mike, yang disegani oleh teman tongkrongannya. Pada awalnya, mereka terkena virus zombie yang dikarenakan oleh ulah seorang supir truk yang sedang membawa tong virus zombie yang tanpa sengaja mengerem mendadak hingga membuat salah satu tong itu jatuh. Tong itu jatuh dan mengelinding ke tempat kerjanya Tim, yang tanpa sengaja tercampur susu untuk bahan pembuat ice cream. Ini Cindy, yang merupakan pacarnya Tim. Dan ini Vanessa, teman baiknya Cindy, mereka berempat merupakan teman baik yang selalu berkumpul bersama. Karena merasa bosan, Mike mengajak Tim untuk membuat ice cream dari tong yang ada di belakang restoran. Tanpa mereka sadari kalau isi tong itu sudah terkontaminasi dengan cairan zombie. Setelah mereka memakannya, mereka pun sakit dan pingsan seperti orang yang sudah mati. Tidak lama kemudian, mereka pun bangun dari pingsannya dan terasa sangat sakit di badan mereka. Vanessa mencoba menelpon rumah sakit tetapi suara teleponnya kedengaran seperti telepon rusak. Dan, tiba-tiba, secara tidak sadar mereka pun telah menjadi zombie. Dan yang lucunya sob, layarnya jadi berwarna yang mengibaratkan kalau jadi zombie, dunia menjadi penuh warna. Mari kita lanjutkan ceritanya sob, karena sudah merasa kesakitan, mereka pun bergegas pergi menuju klinik terdekat. Tetapi, mereka mempunyai tenaga super yang membuat Tim menarik setir mobil dengan mudah dan membuat Cindy hanya dengan memeluk kucing, menjadi hancur. Karena mobilnya rusak, mereka memutuskan untuk berjalan kaki menuju klinik. Di saat mereka sedang berjalan, mereka menemukan ada 3 orang preman yang sedang nongkrong. Tetapi, setelah mereka melihat Tim dan kawannya, mereka pun langsung lari ketakutan yang membuat Tim menjadi heran. Tidak lama kemudian datanglah seseorang yang mengaku dirinya seorang tentara yang bernama Nick Steele. Dia mengatakan kalau preman itu telah terkena virus yang dirahasiakan oleh pemerintah. Mereka pun kaget, ketika melihat ada stang motor yang menancap di badannya Nick. Setelah dicabut Mike, mereka pun pergi menuju bar terdekat. Sesampainya mereka di dekat pintu bar, mereka melihat ada orang yang sedang mabok yang melihat mereka seperti manusia normal. Mike pun berniat menanyakan adanya telepon di dalam bar pada orang itu. Dan Nick yang khawatir kalau orang itu telah terinfeksi virus, maju mendekati orang itu terlebih dahulu. Tetapi, ketika mereka memasuki bar, awalnya si pemabuk mengenalkan pada bartender kalau dia membawa temannya, tetapi setelah melihat mereka, dengan panik para penghuni bar itu menyerang mereka dengan mengambil senjata. Itu dikarenakan melihat ada zombie berkeliaran. Hal ini membuat Tim ditembak dan membuat Mike dan yang lainnya marah. Cindy menyangka kalau Tim telah mati, tetapi dia malah bangkit kembali.
Melihat tim yang bangkit kembali, membuat Nick yang katanya seorang tentara rahasia negara, mengajak mereka untuk bersumpah tidak mengatakan rahasia ini kepada orang-orang. Sementara, Mike sedang asik memakan otak orang yang ada di sebelahnya. Walaupun Mike terus asik memakan otak, mereka tetap mendengar Nick dan mendapati, kalau cairan yang membuat mereka jadi kuat begini, berwarna hijau. Dan mereka membuatnya menjadi ice cream. Dan Nick pun memberi kesimpulan kalau cairan hijau itu, merupakan proyek pemerintah yang menghabiskan dana $50 juta yang bisa membuat manusia menjadi prajurit super. Ini pun dibalas dengan Mike yang terkejut dengan perkara ini. Super soldiers. Dan, yang lucunya di saat Nick sedang memberikan ceramah tentang bagaimana cara membuat negara bangga dengan kekuatan super mereka, Mike sibuk main dengan tangannya yang buntung, dan yang akhirnya membuat Nick marah besar. Dengan halunya, Nick mengatakan kalau semua orang telah terjangkit dengan virus pembunuh dan menyarankan agar mereka membunuh semua orang, yang diakhiri dengan Mike yang sedang membuat minuman dari otak manusia. Setelah itu, mereka sepakat untuk pergi melihat keadaan di luar yang ternyata banyak orang yang dibunuhi oleh tentara. Melihat ini, mereka memutuskan untuk mengikuti mobil yang dikenali oleh Nick. Tidak lama setelah mereka sampai pada suatu restoran, tiba-tiba rambut Tim rontok dan dengan santainya Nick mengatakan kalau itu efek dari virus super. Super soldier formula must be streamlined. Dengan modal kekuatan super, mereka nekat masuk melalui dapur dan membunuh semua koki yang ada di situ. Dan setelah itu, Nick mencoba menyamar menjadi seorang pelayan untuk menemui kolonel dan dokter yang telah membuat virus ini. Pada awalnya, usaha Nick berhasil untuk tidak diketahui oleh para pengunjung restoran, tetapi, setelah salah satu kulit Nick copot ke makanan jenderal itu, dan dia melihat adanya zombie, maka kepanikan pun terjadi. Kepanikan itu membuat mereka melarikan diri ke taman yang dimana, Nick kembali lagi mencoba meyakinkan mereka untuk mencari vaksin buat menyembuhkan masyarakat yang dibawa oleh kolonel dan dokter tadi. Tetapi, kejadian ini membuat mereka bertengkar dengan khawatirnya Cindy dengan orang tuanya, dan Vanessa yang ada janji wawancara kerja di malam hari. Hal ini membuat Mike curiga dengan wawancara kerja di malam hari yang akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah sementara dan bertemu kembali lagi setelah urusannya selesai. Pertama-tama kita pergi menuju Tim dan Cindy yang kembali ke rumah orang tuanya. Di dalam rumahnya, kedua orang tuanya Cindy sedang bersembunyi untuk berperang dengan zombie. Tim dan Cindy yang merasa diri mereka adalah prajurit super, tidak menyadari kalau mereka adalah zombie. Dengan lugunya Tim pergi memasuki kamar kedua orang tuanya yang menembaki dia. Tetap dengan pendiriannya, Tim meminta restu kedua orang tuanya Cindy yang berakhir dengan dilemparin dinamit dan ledakan disertai senyuman kedua orang tuanya Cindy. Tim merasa telah mendapat restu. Setelah itu, kita menuju Mike yang menemani Vanessa untuk wawancara kerja di malam hari. Wawancara itu ternyata adalah salah satu trik atasannya untuk bisa bercinta dengan Vanessa agar dia bisa diterima kerja. Awalnya, orang itu senang dengan agresifnya Vanessa, tetapi, setelah melihat wajah aslinya Vanessa yang telah menjadi zombie, orang itu langsung teriak yang membuat Vanessa kesal hingga membunuhnya. Dan akhirnya, kita pergi menuju Nick yang menyelinap ke perkemahan kolonel dan dokter itu. Setelah tertangkap, dokter itu menggunakan alat frekuensi radio untuk berbicara dengan zombie. Pembicaraan mereka berakhir dengan ditunjukkanlah wajah aslinya Nick yang sebelumnya dia merasa telah menjadi prajurit super, yang ternyata dia adalah zombie. Setelah mereka menyelesaikan masing-masing urusannya, Tim akhirnya kembali bertemu dengan Mike dan Vanessa. Dan Cindy juga menceritakan pengalaman bercinta dengan Tim yang membuat Mike dan Vanessa tertawa dikarenakan kemaluan Tim yang terlepas di saat dia bercinta. Tidak lama kemudian, muncullah supervisornya Tim yang sedang mabok dan melihat mereka seperti manusia normal.
Setelah itu, supervisornya tim menyuruh dia untuk kembali bekerja dengan mengangkat tong bir ke dalam. Karena khawatir di dalam banyak orang yang terkena virus gila, maka Mike mengusulkan agar mereka masuk bersama. Di dalam, mereka bertemu dengan saingan cintanya dan teman-temannya yang sedang mabuk dan menggoda Cindy. Karena tidak tahan dengan perlakuan orang itu, tim pun marah yang dihentikan oleh Mike dan mengajak mereka untuk bertanding bowling demi Cindy. Melihat ini, Vanessa segera mengusulkan ide untuk membuat mabuk para pengunjung lainnya agar bisa menetralkan virus gila itu. Pertandingan pun berlangsung yang dimenangin oleh pihak tim. Tetapi, stok dari bir yang diberikan oleh Vanessa telah habis dan para pengunjung pun segera kehilangan efek alkoholnya yang membuat mereka melihat tim dan timnya menjadi zombie. Hal ini membuat panik para pengunjung dan membuat perlawanan yang mengakibat Mike kehilangan badannya dan hanya menyisakan kepala dan tangannya. Di tengah perkelahian mereka, datanglah Nick yang akhirnya terlepas dari kolonel itu, untuk membantu mereka melawan para pengunjung itu. Ketika mereka sedang bersantai untuk istirahat, Nick memberitahukan kenyataan pahit tentang mereka yang telah menjadi zombie. Walaupun mereka sedikit kaget mendengarnya, tetapi mereka berpikir positif dan menghidupkan beberapa orang pengunjung untuk menemani mereka melawan tentara pemerintah. Pada awalnya, para pengunjung itu tidak mendengar arahan Mike yang menganjurkan untuk berjuang bersama, mereka lebih egois untuk berjalan masing-masing. Tetapi setelah polisi datang menembaki mereka, mereka pun akhirnya mendengarkan nasihat Mike untuk bersama-sama melawan dan pergi menuju tanah yang menjanjikan, versi zombie. Setelah itu Mike mengajak mereka untuk merebut truk untuk pergi melewati para tentara yang menjaga perbatasan. Dan dia pun mempunyai ide, agar mereka berpura-pura mati di dalam truk sehingga para tentara perbatasan itu bisa meloloskan mereka. Setelah mereka lolos, tas yang berisikan kepala Mike itu terjatuh yang mengakibatkan mereka ketahuan dan dikejar para tentara itu. Dengan cepat mereka berlari untuk menghindari para tentara itu hingga terjebak. Awalnya, mereka bersiap-siap untuk mati melawan para tentara. Tetapi, Mike mempunyai ide untuk mengorbankan dirinya agar teman-temannya pada selamat yang membuat Vanessa bersedih. Setelah Mike meledakkan dirinya, mereka pun berkumpul untuk membahas pelarian mereka ke tanah yang menjanjikan itu. Dan, perkara ini membuat mereka menjadi dua grup agar bisa mengelabui para tentara itu. Hal ini membuat hatinya Nick tersentuh dan dia juga rela mengorbankan dirinya sebagai pengalihan perhatian para tentara sehingga mereka bisa melarikan diri. Dengan nekat, Nick pun pergi menghampiri para tentara hingga akhirnya dia tertangkap oleh kolonel itu. Sementara, tim dan teman-teman zombinya berhasil pergi ke tempat tanah yang menjanjikan versi zombie, untuk bisa hidup bahagia. Dan Nick yang ditangkap, kembali disiksa oleh kolonel dan dokter yang membuat berakhirnya cerita film ini.